Dialog Khusus hanya di 95,3 Tegar Beriman FM. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam Bogor istimewa. Sahabat 95 dimanapun Anda berada, selamat siang, salam jumpa kembali bersama Abah Uus ya di kesempatan siang hari ini melalui 95,3 Teman FM ya. Ya, senang sekali pada kesempatan hari ini Abah Uus kembali bisa menemani Anda ya. Di kesempatan siang hari ini ada dari tamu dari BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor, Wak, ya. Langsung saja kita sapa, kita jumpai. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Uus. Iya Ibu, apa kabar Ibu? Luar biasa. Sehat Ibu ya. Alhamdulillah, Baik, alhamdulillah. Sahabat 95 dimanapun Anda berada, sudah sama-sama kita simak ya suaranya. Dan siapa sih namanya belum diperkenalkan ya? Yaitu di kesempatan siang hari ini di program Ngobras Spesial hadir tamu dari BPJS Kabupaten Bogor, yaitu bersama Ibu Betty Eli Indria Sari Parapat Bu ya. Ya, Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan. Selamat siang Bu ya. Terima kasih sudah hadir di studio. Dari pembahasan kita siang hari ini yaitu alih segmen kepesertaan, silakan nanti bisa bertanya ya bersama narasumber yang kepada kesempatan siang ini luar biasa, yaitu Ibu dari BPJS ya, yang tentunya akan memberikan kita pengetahuan pencerahan terkait BPJS segmen pekerja penerima upah. Jadi BSPPU ya. PP apa tuh? PPU, pekerja penerima upah. Ada dari penyelenggara negara seperti PNS, TNI, Polri, ada juga yang dari swasta, perusahaan-perusahaan swasta, Pak. Iya. Sama kategorinya adalah pekerja penerima upah. Kemudian ada juga peserta mandiri. Kalau masyarakat umum mengenalnya peserta mandiri. Peserta mandiri. Tapi kalau nomenklaturnya yang tepat di dalam program ini adalah pekerja bukan penerima upah, PBPU. PBPU, pekerja bukan penerima upah. Perbedaan antara si pekerja penerima upah tadi PNS dan ini PBPU Pak, pekerja yang bukan penerima upah. Jadi dia nggak menerima upah, Pak. Oke. Ya. Jadi tapi kan sama aja menerima gaji Bu ya. Mereka itu kalau pekerja penerima upah itu syaratnya dinyatakan PPU kalau dia gaji bulanan. Oh gitu. Jadi digaji bulanan seperti PNS, Polri dan dari pekerja swasta. Tapi kalau pekerja bukan penerima upah, jadi dia bukan digaji setiap bulan, Pak. Seperti misalnya artis termasuk dari pekerja artis juga ya, atau yang katakan abang-abang gorengan, jadi pekerja mandiri lah Pak, yang berusaha sendiri untuk dirinya sendiri, itu adalah pekerja bukan penerima upah, tapi masyarakat kita mengenal sebagai peserta mandiri karena dia bayar sendiri. Gitu Pak. Kemudian ada lagi pekerja bukan penerima upah, BP Pak. Jadi nanti Pak Uus kalau pensiun, kan saat ini Bapak segmennya PPU, pekerja penerima upah. Nanti kalau pensiun berubah Pak, Bapak jadi BP. Bukan pekerja. Termasuk di dalamnya pensiunan. Pensiunan, oke. Betul sekali Pak. Itu untuk segmen dari kepesertaan apa saja yang diprogramkan DKN ya. Baik Ibu, selanjutnya Bu, apa sih perbedaan antara segmen PBI, PPU, BPPU dan PBPU, BP dalam hal kepesertaan ya? Oke. Jadi kalau peserta PBI tadi adalah peserta yang iurannya dibiayai oleh pemerintah pusat. Mereka itu di kelas 3 Pak. Mereka haknya di kelas 3 haknya. Baik yang dibiayai oleh APBN maupun APBD. Haknya kelas 3. Sedangkan pekerja penerima upah, mereka yang bekerja itu iurannya 1% dari gaji pekerja. Jadi Paulus dipotongnya 1%. 1% aja dari upah yang Bapak terima, termasuk di situ gaji pokok plus tunjangan yang lainnya. 4%-nya dibiayai
dibiayai oleh pemberi kerja, Oke. ini pemerintah Kabupaten Bogor. Iya. Itu adalah pekerja prima upah. Kemudian ada lagi pekerja bukan prima upah tadi, mereka haknya bisa ke kelas 1, kelas 2, ke kelas 3 sesuai dengan kemampuan bayar masing-masing, Pak. Iya, iya. Kalau pekerja prima upah nanti kelasnya disesuaikan dengan golongannya. Golongan 1, 2 haknya di kelas 2, hak kelas rawat. Golongan 3 dan 4 hak kelas rawatnya di kelas 1. Tidak ada PNS maupun pekerja prima upah lainnya itu di kelas 3. Haknya ya Pak, sebenarnya haknya. Ya, oke. Haknya harusnya di kelas 1 dan di kelas 2. Iya. PBI adalah haknya di kelas 3. Untuk pekerja bukan prima upah peserta mandiri tergantung dari kemampuan. Bisa kelas 1 Yeah. 150.000, iurannya per jiwa per bulan. Per bulan 150.000. Kelas 2 100.000 per jiwa per bulan. Yeah. Kelas 3-nya 35.000 per jiwa per bulan. Oke. Baik, berikutnya Ibu, bagaimana sih prosedur alih segmen dari PBI ke PBPU atau sebaliknya, Bu? Oke. Mangga. Jadi bagi peserta misalnya awalnya terdaftar menjadi PBI penerima bantuan iuran, kemudian kepesertaannya misal nonaktif, Ya. karena PBI itu kan Pak untuk masyarakat yang kurang mampu, dan kepesertaan ini bisa saja dinonaktifkan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Ya, ya, ya. Pada saat nonaktif kami berharap bahwa peserta tersebut melakukan alih segmen tadi. Nah, alih segmen itu misalnya menjadi peserta mandiri atau PBPU. Oke. Pada saat melakukan pengalihan segmen, peserta tersebut itu berarti menjadi peserta mandiri dan tadinya dia dibiayai oleh pemerintah untuk iurannya. Setelah dia beralih segmen ke mandiri, maka kewajiban peserta harus melakukan pembayaran rutin setiap bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Menjadi peserta mandiri yang harus dipenuhi adalah nanti KTP, KK, dan buku rekeningnya. Ya. Atau sebaliknya, tadinya peserta mandiri kemudian dialihkan menjadi ternyata dilihat masuk kategori tidak mampu, Ya. supaya tidak membebankan iuran per bulannya, maka dialihkan. Yang mengalihkan siapa? Untuk PBI. Nah, pada saat mendaftar sebagai PBI, maka desa atau kelurahan yang akan melakukan verifikasi dan pendaftarannya, Pak. Oke. Jadi tidak langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Beda tadi. Kalau dari PBI ke Mandiri Ya. itu boleh ke kantor atau melalui layanan online yang kami sediakan. Ya. Tapi kalau dari Mandiri ke PBI, maka pelaporan atau pendaftarannya itu masyarakat mengunjungi atau datang ke desa ataupun ke kelurahan. Cukup ke desa atau kelurahan. Ya, nanti didata oleh mereka, kemudian dilakukan verifikasi. Selanjutnya nanti desa yang akan berkoordinasi dengan dinas sosial. Langsung ke dinas sosial. Iya Pak, Oke. untuk melakukan pendaftaran tadi. Jadi tidak ke kantor BPJS, Tidak ke kantor BPJS, kalau ya. untuk menjadi peserta PBI. Peserta PBI. Iya. Oke, baik pendengar, itu dia terkait pengalihan. Jadi mudah-mudahan ini tidak gagal paham lagi, mengerti ya. Ya tadi kalau memang tidak ada belum begitu jelas ya, mau bertanya boleh silakan melalui WhatsApp kami di 081198966683 ya. Baik, selanjutnya Bu, tentu di setiap kita peralihan atau dari PPPU dan selain sebagainya tadi ya, kan tentunya memerlukan persyaratan-persyaratan. Apa saja sih Bu? Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk proses alih segmen dari kedua segmen tadi? Oke, baik, kalau misalnya peserta tadi beralih segmen menjadi peserta mandiri, dokumen yang harus dibawa atau nanti yang harus diupload KTP, KK, dan buku rekening. Nah, buku rekening yang bisa dilampirkan adalah dari Bank BNI, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI ataupun BSI juga
bisa Bank Syariah Indonesia itu bisa. Nah, kemudian nanti peserta tinggal mengupload atau menyerahkan kepada petugas untuk dilakukan pengalihan segmen. Tapi kalau dari Mandiri ke PBI, nah ini kan prosesnya memang dari RT RW, jadi harus ada seperti SKTM surat keterangan tidak mampu, kemudian juga dokumen lain yang memang dipersyaratkan oleh Pemda, pemerintah daerah setempat. Karena kalau menjadi peserta PBI itu adalah kewenangan dari wilayah untuk menetapkan, Pak. Jadi kalau dari sisi BPJS Kesehatan, jadi itu lampirannya bukan dilampirkan untuk kebutuhan BPJS Kesehatan, tetapi dokumen yang disampaikan oleh masyarakat pada saat daftar PBI itu mereka menyerahkannya dokumennya ke desa atau ke kelurahan. Sepengetahuan kami seperti KTP, KK, kemudian surat keterangan tidak mampu, kemudian nanti dilakukan verifikasi di foto tampak depan, tampak belakang, dan lain sebagainya gitu, Pak. Dialog khusus hanya di 95,3 Tegar Beriman FM.